Dokumentasi XAUUSD 7 Juni 2024. Di sini terdapat gap yang kebiasaan dilakukan oleh market, entah itu di pair lain, cuman saya lebih fokus di gold. Kebiasaannya, dan ini tidak selalu harus gitu. Ini harus ditutup dengan body kebiasaannya gitu. Jadi untuk saat ini saya masih berharap dia akan menutup gap itu. Untuk hari sebelumnya ia ditutup dengan shadow, hanya shadow ya. Lalu kemudian dia merangkak naik lagi, dan satu lagi, kenapa dia terus merangkak naik gitu. Saya melihat pola flag ya, atau kalau gimana ya, Indonesianya itu, bahasa Indonesianya bendera ya. Seharusnya kebiasaannya itu kalau dia mau melanjutkan penurunan, dari penurunan yang signifikan, dia membuat bendera itu harusnya membuat high baru, low baru, high baru, lower low baru, higher high baru, lower low baru, higher high baru, lower low baru gitu. Contohnya di sini. Di sini ada penurunan signifikan. Ini kita lihat di H4 ya. Dia membuat high baru. Seharusnya penurunannya itu tidak melebihi low sebelumnya. Yang ini ya, ini low-nya melebihi. Maksud saya ini low ini melebihi low ini. Seharusnya dia di sini itu. Kebiasaannya. Lalu dia membuat higher high baru. Misalnya di sini. Bukan di sini high-nya ya. Tapi agak yang intinya harus melebihi high ini kebiasaannya. Jadi flagnya itu enggak. Ya, ini kan menurun gitu. Tapi biasanya kalau dia mau melanjutkan penurunan, sorry agak berisik ya, anak-anak soalnya di depan warung. Dia membuat retracement itu kecil-kecil ke atas gitu.
harusnya nggak gini flagnya tapi ke atas untuk melanjutkan penurunan. Tapi kalau begini itu biasanya dia akan membuat kenaikan gitu, tapi untuk kenaikannya seberapa tinggi ya saya juga nggak tahu. Kita bisa lihat supply and demand sebelumnya atau lihat resisten sebelumnya gitu, atau support sebelumnya bila kebalikan dari analisanya seperti itu. Nah, intinya untuk saat ini saya berharap harga mau menutup gap yang tadi saya maksud. Untuk saat ini kan di H4 kita sudah punya shadow di sini. Kenapa gitu? Coba kita lihat ke sebelah kiri. Ada nggak support yang akhirnya yang shadow saat ini menjadi resisten? Nah, itu kan udah terjadi support become resistant. Nah, itu kan ada juga di materi-materi dalam perdagangan forex ya. Nah, di sini ada support ya. Nah, di sini juga ada pemberikan gitu. Berarti memberitahu kita nih, oh di sini penjual lebih kuat gitu. Nah, kalian juga bisa lihat rectangle yang berwarna abu-abu yang udah saya tandai ya. Itu juga harga bisa berpotensi ke sana. Nah, untuk shadow saat ini nggak sampai. Kenapa? Ya karena tadi ada support di H4 itu yang kemungkinan akan menjadi resisten, yang biasanya disebut support become resisten. Dan support di sini masih segar untuk menjadi resisten karena belum ada harga yang sampai di situ. Tapi kita juga harus berhati-hati di resisten ini karena resisten ini juga masih segar gitu. Dan bisa juga kemungkinan market akan ke sini gitu. Bila dia melebihi, dia akan mencari resisten di atasnya gitu. Bila dia mau balik lagi ke bawah, dia akan coba cari support yang akan menjadi support become resisten lagi. Sebenarnya hanya itu aja untuk technical analysis ya. Bisa juga dengan bantuan trendline yang pernah saya buat, itu ada videonya, tapi bisa dilihat pada time frame kecil gitu. Sorry keputus, ada yang beli. Di mana tadi? Ini. Di mana lagi tadi? Oke, rectangle. Nah, ini contoh ya. Jadi ini bisa dibilangkan support gitu. Kenapa saya tandai? Ini yang berkemungkinan besar akan menjadi resisten. Bila di break, berarti dia akan mencari resisten sebelumnya yang teratas gitu. Ini untuk analisa di time frame H4 ya. Coba kita balik ke bukan balik ya. Kita coba analisa di H1-nya.
Oke. Nah, kita bisa lihat di sini dia membuat shadow yang kemungkinan akan menjadi penurunan. Kenapa? Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini ini adalah resisten terakhir yang di break ke atas. Ya. Lalu di break lagi ke bawah. Berarti kenaikan ke atas ini sudah dikalahkan lagi oleh penjual gitu loh. Ngerti ya maksud? Insya Allah ngerti. Nah, berarti di sini lebih banyak penjual itu loh. Lebih banyak penjual, makanya dia naik ke atas. Shadow ini ya. Ternyata di situ kan lebih banyak penjual, itu kan resisten terakhir. Dia naik ke atas, resistennya di break oleh bullish. Bullish ini ya. Lalu kepencet. Bullish ini lalu turun lagi sampai sini. Nah, ini kan di break nih. Dia turun lagi ke bawah, dia coba lagi ini. Kalau dia sampai break ke atas ya, misalnya candle ini gitu sampai break ke atas, dia akan mencari ini gitu. Itu kebiasaannya ya. Berarti rectangle ini ya yang berwarna abu-abu itu kemungkinan besar akan dikejar gitu loh. Nah, sekarang saya hanya berharap dia membreak ini ya. Ini support ya, support terakhir. Bila di break berarti kita kan tahu lebih banyak penjual loh gitu. Udah kita kantongi, sabar, ditunggu sampai dia melewati. Tunggu aja market balik ke sini gitu. Nah, kita ikut main gitu. Main dengan siapa? Ya yang saya sebutkan di video sebelumnya. Dengan kapal-kapal besar. Kita cuman ikut aja. Ikut aja permainan mereka gitu loh. Ya, tapi tidak menghilangkan analisa dari time frame besar, misalnya H4 atau daily gitu. Contohnya di sini ya kan. Di sini ada nih support terakhir gitu. Kita lihat aja dia mau break atau enggak. Kalau di break, kita hanya berharap dia balik lagi ke situ untuk kita buka open penjualan lagi gitu loh. Tapi apa harus di situ? Enggak. Ingat, saya pernah mengatakan di video sebelumnya kisarannya. Jadi di kisaran harga itu. Jadi yang namanya kapal besar untuk berlabuh, kita untuk ikut itu, dia tidak harus di area itu, tapi di kisaran gitu loh. Bisa itu kurang, bisa itu tepat, atau bisa juga lebih gitu. Contohnya di sini ya, ini kan resisten. Nah, ini kebetulan ada di tengah-tengahnya gitu, berarti bisa dibilang tepat. Tapi kan tidak tepat di atas sini kan gitu, di bener-bener di ujung resisten yang terakhir, enggak, tapi di tengah-tengah. Bisa juga dia di bawah sini, bisa juga hanya melebihi sedikit gitu. Tetap itu harga kisaran di antara harga resisten itu gitu. Jadi intinya untuk analisa hari ini, saya berharap harga akan menutup gap pada H4 dan saya menunggu
titik-titik potensial yang tadi saya coba jelaskan untuk kembali ke harga itu, untuk melanjutkan ke bawah dengan harapan menutup gap pada hari sebelumnya. Mungkin itu aja. Semoga membantu dan good luck. Dan sekali lagi, saya bukan broker ya.